Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yani, NIM 15721112223, kelas M23C. Konsep dasar manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Manajemen dapat didefinisikan sebagai seni, kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan orang lain. Kedua, ilmu pengetahuan, memiliki sistematis dan terstruktur berdasarkan teori dan prinsip yang telah teruji. Yang ketiga, proses, terdiri dari serangkaian kegiatan yang berkelanjutan dan saling berkaitan. Yang keempat, profesi, pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pendidikan khusus. Adapun fungsi-fungsi manajemen yaitu 1. Perancang atau planning, menentukan tujuan dan cara pencapaiannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, itu menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Yang ketiga yaitu staffing atau staffing, memilih, mengembangkan dan memotivasi karyawan. Keempat yaitu kepemimpinan atau leading, mempengaruhi dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling, mengawasi dan mengevaluasi kinerja organisasi. Adapun tujuan manajemen yaitu 1. Meningkatkan efisiensi, melakukan pekerjaan dengan cara yang terbaik dan hemat. Yang kedua itu meningkatkan efektivitas, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas, menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang sama. Dan yang keempat yaitu meningkatkan laba, menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Yang terakhir yaitu meningkatkan citra perusahaan, membangun reputasi yang baik bagi perusahaan atau organisasi. Peran manajemen dalam manajemen. Manajemen memegang peran penting dalam semua kegiatan manajemen dengan menyediakan kerangka kerja dan struktur untuk merancang, mengatur, mengerahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen juga mencakup beberapa aspek. Yang pertama, menetapkan sasaran dan tujuan. Manajemen menetapkan sasaran dan tujuan yang jelas, yang terukur, yang selaras dengan visi misi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, perancang dan penyusunan strategi. Manajemen mengembangkan strategi dan langkah-langkah tindakan untuk menguraikan bagaimana organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, pengorganisasian dan penataan. Manajemen merancang struktur organisasi, menetapkan tugas dan tanggung jawab, serta menetapkan garis wewenang dan komunikasi. Yang keempat, manajemen kepegawaian dan bakat. Manajemen merekrut, memilih, melatih, dan mengembangkan karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Yang kelima, mengarahkan dan memimpin. Manajemen memberikan kepemimpinan untuk membimbing, memotivasi, dan menginspirasi karyawan agar bekerja menuju tujuan bersama. Yang keenam, pengendalian dan pemantauan. Manajemen menetapkan standar kinerja, memantau kemajuan, dan mengambil tindakan perbaikan bila perlu. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Manajemen membuat keputusan berdasarkan data, analisis, dan evaluasi berbagai alternatif. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Manajemen mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebabnya, dan mengembangkan solusi untuk mengatasinya. Yang kesembilan, manajemen inovasi dan perubahan.
Manajemen mendorong budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan, beradaptasi dengan keadaan yang berubah, dan menetapkan ide-ide baru. Yang ke-10, tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen memadukan pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam opera bisnis yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan masyarakat saat ini. Perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen telah berkembang pesat sejak awal mulanya dengan berbagai aliran pemikiran dan pendekatan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan organisasi. Singkat perkembangannya itu era pra-ilmiah. Praktik manajemen sudah ada sejak lama, contohnya pembangunan piramida Mesir. Fokus pada penyelesaian tugas dan pencapaian tujuannya. Era manajemen ilmiah tahun 1870 sampai 1930 dimulai dengan karya Frederick Winslow Taylor dan fokus pada peningkatan efisiensi melalui metode ilmiah. Munculnya prinsip-prinsip manajemen seperti studi, waktu, pemilihan pekerja, dan pelatihan. Tokoh lain seperti Harry Gantt, Frank Gilbert, dan Hurston Emerson juga memberikan kontribusi. Era teori globalisasi klasik tahun 1900 sampai 1940 fokus pada struktur desain organisasi yang efektif. Munculnya pada konsep hierarki, otoritas, dan pembagian kerja. Tokoh penting seperti Henry Fayol, James Money, Christy Barnard, dan Herbert Simon. Era hubungan manusia tahun 1930 sampai 1960 menekankan pentingnya faktor manusia dalam manajemen, memperhatikan aspek psikologi, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Tokoh seperti Elton Michaels, Douglas MC Gregor, dan Chris Ingris. Era kuantitatif tahun 1140 sampai sekarang, penggunaan model matematika dan statistik untuk pengembalian keputusan manajemen. Munculnya teknik seperti riset operasi, pemrograman linear, dan simulasi komputer. Tokoh seperti Herbert Simon, Robert K. Lever, dan Friedrich Herzberg. Era modern tahun 1150 sampai sekarang menggabungkan berbagai aliran pemikiran sebelum untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif, menekankan pada fleksibilitas, adaptasi, dan inovasi dalam organisasi. Perhatian pada etika, tanggung jawab sosial, dan berkelanjutan. Perkembangan terbaru seperti manajemen proyek, manajemen rantai pasokan, manajemen pengetahuan, manajemen talenta, manajemen keberagaman, dan manajemen kepemimpinan yang berkelanjutan. Lingkungan budaya organisasi. Lingkungan dan budaya organisasi adalah dua elemen penting yang saling terkait dan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu organisasi. Lingkungan organisasi dapat didefinisikan sebagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi. Faktor ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal, terdiri dari faktor-faktor di luar kendali organisasi seperti kondisi ekonomi politik, sosial, budaya, dan teknologi. Yang kedua, lingkungan internal, terdiri dari faktor-faktor di dalam organisasi seperti struktur organisasi, budaya organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi. Budaya organisasi mengacu pada nilai-nilai moral dan keyakinan yang dianut dan dipraktikkan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi ini dibentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, kepemimpinan, dan interaksi antar anggota organisasi. Hubungan antara lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi dapat mempengaruhi budaya organisasi. Contohnya, organisasi yang beroperasi di lingkungan yang kompetitif mungkin akan mengembangkan budaya organisasi yang lebih fokus pada kinerja dan efisiensi. Yang kedua, budaya organisasi dapat mempengaruhi cara organisasi merespon lingkungannya. Contoh,
Organisasi dengan budaya organisasi yang inovatif mungkin lebih mudah beradaptasi dengan perubahan di lingkungan eksternal. Dampak lingkungan dan budaya organisasi. Kinerja organisasi. Lingkungan dan budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan meningkatkan motivasi karyawan, produktivitas, dan inovasi. Yang kedua, kepuasan karyawan. Lingkungan dan budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan kepuasan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan sportif. Keberhasilan organisasi. Lingkungan dan budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan peluang keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Bagaimana mengelola lingkungan dan budaya organisasi? Analisis lingkungan. Organisasi perlu menganalisis lingkungan internal dan eksternal secara berskala untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi organisasi. Perkembangan budaya organisasi. Organisasi perlu mengembangkan budaya organisasi yang positif dan selaras dengan visinya dan misinya. Komunikasi. Organisasi perlu mengkomunikasikan nilai-nilai dan norma budaya organisasi secara efektivitas pada seluruh anggotanya. Pemimpin organisasi harus menjadi role model dalam menghayati dan mempraktikkan budaya organisasi. Pengembangan karyawan. Organisasi perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawannya untuk membantu mereka memahami dan beradaptasi dengan budaya organisasi. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen adalah dua konsep penting yang berkaitan erat dengan perilaku dan pengambilan keputusan. Tanggung jawab sosial mengacu pada komitmen organisasi untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini berarti bahwa organisasi tidak hanya fokus pada finansial, tetapi juga pada kesejahteraan pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Etika manajemen mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dianut oleh manajer dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Etika manajemen menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen saling berkait dan saling memperkuat. Organisasi yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial akan lebih cenderung menerapkan etika manajemen dalam organisasi operasinya. Etika manajemen menyediakan kerangka kerja untuk menerapkan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip etika manajemen dapat membantu manajer membuat keputusan yang bertanggung jawab secara sosial. Penerapan tanggung jawab sosial dan etika manajemen dapat meningkatkan reputasi dan citra organisasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing organisasi. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan dan pengambilan keputusan adalah dua proses yang saling terkait dan penting dalam organisasi. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi dan bagaimana mencapainya. Proses ini melibatkan beberapa langkah seperti menentukan tujuan. Organisasi perlu menentukan tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ini harus menjadi STAR. Yang kedua yaitu mengidentifikasi alternatif. Organisasi perlu mengidentifikasi berbagai alternatif cara untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Organisasi perlu mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan berbagai faktor seperti kelayakan, biaya, dan risiko.
Yang keempat, memilih alternatif terbaik. Organisasi perlu memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan sumber dayanya. Yang kelima, mengembangkan rencana. Organisasi perlu mengembangkan rencana yang terperinci untuk mengimplementasikan alternatif yang dipilih. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Proses ini melibatkan beberapa langkah seperti mengidentifikasi masalah. Organisasi perlu mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, menentukan tujuan pengambilan keputusan. Organisasi perlu menentukan tujuan pengambilan keputusan, yaitu apa yang ingin dicapai dengan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Organisasi perlu mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah dan alternatif sosial. Yang keempat, menganalisis informasi perlu. Menganalisis informasi, organisasi perlu menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi alternatif dan solusi yang terbaik. Yang kelima, memiliki solusi yang terbaik. Organisasi perlu memilih solusi terbaik berdasarkan informasi yang dianalisis. Yang keenam, membuat rencana implementasi. Organisasi perlu membuat rencana untuk mengimplementasikan solusi yang dipilih. Manajemen strategi perusahaan. Manajemen strategi adalah proses yang krusial bagi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sederhananya adalah panduan yang mengarahkan perusahaan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan strategis untuk mencapai visi dan misinya. Tujuan utama manajemen strategis: menentukan arah, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk masa depan perusahaan, membangun keunggulan kompetitif, mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk melampaui pesaing. Ketiga, menavigasi perusahaan, mengantisipasi dan beradaptasi dengan tren pasar, teknologi, dan kondisi eksternal lainnya. Empat, memanfaatkan sumber daya, mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan strategis. Kelima, meningkatkan kinerja, meningkatkan profitabilitas pertumbuhan dan nilai pemegang saham. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan. Fungsi pengorganisasian atau organizing adalah salah satu dari 4 fungsi utama manajemen yang esensial bagi kelancaran operasi dan pencapaian tujuan perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan. Pengorganisasian adalah proses menata struktur dan hubungan antara elemen dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Elemen-elemen tersebut sumber daya manusia, modal, peralatan, dan informasi. Adapun tujuan utama fungsi pengorganisasian yaitu 1. Memudahkan koordinasi dan kerjasama antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya organisasi. Ketiga, memperjelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap individu dalam organisasi, mempermudah pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja individu dan departemen dalam organisasi. Menciptakan struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Adapun contoh penerapan fungsi pengorganisasian. Berikut adalah beberapa contoh penerapan fungsi perorganisasian dalam manajemen perusahaan. Yang pertama, pembentukan departemen pemasaran, produksi, dan keuangan dalam sebuah perusahaan manufaktur. Yang kedua, penunjukan supervisor untuk mengawasi tim kerja setiap departemen. Yang ketiga, memberikan wewenang kepada manajer departemen untuk mengambil keputusan terkait dengan operasinya.
Yang keempat, pengembangan sistem komunikasi untuk melancarkan koordinasi antara departemen. Yang kelima, penyelenggaraan, pelatihan, dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi mereka. MSDM. MSDM merupakan singkatan dari Manajemen Sumber Daya Manusia. MSDM merupakan aspek penting dari manajemen bisnis yang berfokus pada perolehan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. MSDM mencakup berbagai macam kegiatan termasuk perencanaan MSDM, meramalkan kebutuhan MSDM di masa depan dan mengembangkan strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perekrutan dan seleksi, menarik, menyaring, dan memilih kandidat memenuhi syarat untuk posisi terbuka dan pelatihan dan pengembangan, menyediakan karyawan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Manajemen kinerja, mengevaluasi kinerja karyawan dan memberikan umpan balik untuk membantu mereka meningkat. Pentingnya MSDM, memastikan kinerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Pentingnya MSDM, MSDM yang efektif sangat penting bagi keberhasilan organisasi manapun. Dengan berinvestasi pada orang-orang, sebuah organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan, mengurangi pergantian karyawan dan ketidakhadiran menarik, dan mempertahankan talenta terbaik. Ciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung meningkatkan reputasi organisasi. Mencapai tujuan strategisnya, fungsi utama MSDM, perencanaan SDM. Ini melibatkan peramalan kebutuhan SDM di masa mendatang berdasarkan tujuan strategis organisasi, anggaran, dan perubahan yang diadaptasi dalam lingkungan bisnis. Profesional SDM menggunakan berbagai metode untuk meramalkan kebutuhan SDM seperti analisis tren, perencanaan skenario, dan permodelan tenaga kerja. Rekrutan dan seleksi. Tujuan rekrutan adalah untuk menarik kelompok kandidat yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi yang tersedia. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan memberikan keterampilan untuk pengetahuan yang dibutuhkan karyawan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Pengembangan berfokus pada persiapan karyawan untuk berperan dan bertanggung jawab di masa mendatang. Faktor individu dalam perusahaan. Faktor individu dalam perusahaan mengacu pada karakteristik, kemampuan, dan motivasi yang dimiliki setiap karyawan. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kerja individu dan interaksi antar karyawan dan budaya organisasi secara keseluruhan. Kategori utama faktor individu. 1. Kemampuan dan keahlian, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan talenta yang dimiliki individu terkait dengan pekerjaannya. Kedua, karakteristik pribadi, meliputi kepribadian, sikap, nilai-nilai, dan motivasi yang dibawa individu ke dalam lingkungan kerja. Ketiga, latar belakang, meliputi pendidikan, pengalaman kerja, budaya, dan demografi individu yang mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Keempat, manajemen faktor individu, rekrutan dan seleksi. Memilih individu yang memiliki kemampuan, keahlian, dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Pelatihan dan pengembangan. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengembangan mereka. Peningkatan kinerja. Memberikan evaluasi yang adil dan konstruktif atas kerja individu dengan mempertimbangkan faktor-faktor individu. Komunikasi dan umpan balik.
mendorong komunikasi terbuka dan transparan antara individu, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk mengembangkan diri. Penciptaan lingkungan kerja yang positif. Membangun lingkungan kerja yang positif, inklusif, dan suportif, menghargai keragaman individu. Memahami dan mengelola faktor-faktor individu secara efektif merupakan kunci bagi perusahaan untuk memaksimalkan potensi karyawan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mencapai tujuan strategis. Motivasi dan kepemimpinan. Motivasi dan kepemimpinan merupakan dua elemen fundamental yang saling terkait dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Memahami dan menerapkan kedua secara efektivitas menjadi kunci bagi para pemimpin untuk mendorong kinerja individu dan kolektif mencapai tujuan organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Motivasi adalah daya dorong yang menggerakkan individu untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, motivasi karyawan mengacu pada keinginan dan semangat mereka untuk berkontribusi secara optimal dalam pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan beragam seperti kebutuhan filosofi, keamanan sosial, dan penghargaan mendorong individu untuk memenuhi kekurangan untuk mencapai kepuasan. Kedua, tujuan. Memiliki tujuan yang jelas dan bermakna, memberikan arahan dan fokus bagi individu untuk berusaha mencapainya. Ketiga, pengakuan. Pengakuan atas pencapaian dan kontribusi individu meningkatkan motivasi dan rasa dihargai. Keempat, pengembangan. Kesempatan untuk belajar dan berkembang meningkatkan keterampilan, mendorong motivasi intrinsik individu. Kelima, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang positif meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan motivasi dan engagement karyawan. Keenam, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif memiliki karakteristik seperti memiliki visi yang jelas dan inspiratif untuk organisasi dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Berkomunikasi secara terbuka dan transparan dan efektif dengan seluruh anggota tim. Mendelegasikan tugas dan tanggung jawab secara efektif untuk memberdayakan karyawan dan mengembangkan potensinya. Pendukung, memberikan dukungan mendorong dan bimbingan kepada karyawan dalam mencapai tujuan mereka. Teladan, menjadi teladan bagi tim dengan menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dan budaya organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu, kelompok, dan departemen dalam suatu organisasi. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kinerja, dan membangun budaya organisasi yang positif. Fungsi utama komunikasi dalam organisasi yaitu penyampaian informasi. Mengkomunikasikan informasi kepada semua anggota organisasi seperti kebijakan, prosedur, dan perubahan. Kedua, koordinasi dan kerjasama. Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara individu dan tim untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, motivasi dan semangat. Meningkatkan motivasi dan semangat karyawan dengan memberikan informasi yang positif dan inspiratif. Keempat, pemecahan masalah. Membantu dalam proses pemecahan masalah dengan memungkinkan diskusi dan pertukaran ide yang terbuka. Kelima, membangun hubungan yang kuat dan positif antara individu dan tim, departemen dalam organisasi.
Kita harus dapat membangun hubungan positif yang kuat antara individu, tim, dan departemen organisasi. Pengendalian dan pengawasan organisasi. Pengawasan dan pengendalian organisasi merupakan dua fungsi elemen yang saling terkait dan berperan penting dalam mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuannya. Pengawasan mengacu pada proses pemantauan dan mengevaluasi kinerja individu, tim, dan departemen organisasi. Pengendalian mengacu pada tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa kinerja organisasi sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama pengawasan dan pengendalian organisasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Memastikan bahwa semua kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua, mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan koreksi sebelum masalah tersebut berkembang. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas. Keempat, mempromosikan akuntabilitas. Menjamin akuntabilitas individu dan tim atas kinerja mereka. Meningkatkan kepatuhan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan organisasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.